warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Kasriana SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Bulau, Kabupaten Luwu Timur. Saat ini saya juga menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kegiatan peer teaching yang dilakukan secara virtual. Kegiatan ini dilaksanakan berdasar kepada 5 komponen, yakni rancangan pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya. Ya. Kalau Ibu lihat dari wajah-wajahnya ini, meskipun pelajaran kita sudah siang ya, jam 11, tapi semuanya tetap semangat ya, tetap semangat. Ibu tidak mengabsen karena Ibu sudah bisa cek dari layar yang ada di depan Ibu ini semuanya hadir. Jadi sebelum memulai saya bisa minta tolong ya anak-anak sama ketua kelasnya, Nah Fajar bisa dipimpin untuk berdoa. Ya Bu. Terima kasih. Ibu minta untuk baca ikrar Sumpah Pemuda. Bisa nak ya nih? Bisa Bu. Ya, silakan. Dan teman yang lain menyimak ya. Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi kita masuk materi yang baru, yaitu teks ulasan. Ibu putar videonya dulu ya. Tolong anak-anak semua menyimak. Sudah muncul? Sudah, Bu. Hanya PowerPoint, Bu. Nah, sudah, Bu. Sudah. Bangun. Ya, Pak. Mana lembar bangun? Waktu sudah selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Ya, jadi anak-anakku sekalian sudah menyimak videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah menyimak, Bu. Ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa Ibu tampilkan video di awal sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini? Karena Ibu ingin kalian mulai berpikir bahwa tadi di video itu tentang apa. Jadi ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi materi hari ini yaitu tentang teks ulasan. Jadi ulasan. Jadi adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, tolong satu orang, Nah Fajar bisa bacakan tujuan pembelajaran hari ini? Baik Bu. Yang pertama, siswa dapat merumuskan pengertian teks ulasan melalui pengamatan model dengan tepat. Yang keduanya, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari pola garis miring struktur teks ulasan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks ulasan. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Nafajar. Jadi dari video yang tadi Ibu tayangkan, kalian sudah bisa
bisa memetik atau bisa mengambil sesuatu dari tayangan video tersebut. Jadi sekarang coba Ibu ingin dengar komentar atau tanggapannya anak-anakku sekalian tentang video yang tadi ditayangkan. Saya Bu, Ya, coba Nurhaini. yang saya tangkap dari video yang tadi ditampilkan oleh Bu Erna itu adalah siswa itu harus pandai membagi waktunya, waktu antara belajar, antara WhatsAppan atau belajar, main game dan bermain media sosial. Jadi kita harus pandai-pandai membagi waktu, kapan kita tidur, kapan kita main game, kapan kita bersekolah, kapan kita belajar, agar apa yang kita lakukan nanti bisa berjalan dengan baik. Kalau kita tidur tepat waktu, insya Allah nanti di kelas kita tidak ngantuk. Ya, sudah tadi diwakili sama temannya Nur Aini menyampaikan apa tanggapannya tentang video itu. Sekarang kita masuk ke apa itu pengertian dari teks ulasan. Jadi Ibu sudah kasih gambaran bahwa sebenarnya tanggapan kita kepada sesuatu itu adalah sebuah ulasan. Jadi di sini mungkin ada yang lain bisa memberikan pengertian menurut anak-anakku apa itu teks ulasan. Ada yang bisa tolong angkat tangan ya? Ya, silahkan. Saya teks ulasan itu adalah teks untuk mengemukakan pendapat tentang suatu hal yang kita pandang. Seperti itu, Ibu. Oke, benar sekali ya. Jadi teks ulasan itu yang penilaian kita terhadap sesuatu karya. Selanjutnya Ibu tanya, siapa yang bisa? Kira-kira yang bisa diulas, karya yang bisa diulas apa saja? Yang bisa dibuat teks ulasan, kira-kira apa saja? Buku, Bu, film. Oke, jadi itu adalah karya-karya sastra yang bisa dibuat dalam bentuk teks ulasan. Nah, sekarang jadi kita akan pelajari apa saja yang ada di dalam sebuah teks ulasan. Yang pertama itu ada ciri-ciri teks ulasan. Jadi ciri-ciri teks ulasan itu yang pertama memiliki struktur. Struktur di sini terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua itu berisi pandangan atau opini. Yang ketiga, opini ini yang diinterpretasikan. Kemudian yang keempat itu adalah resensi. Itu adalah ciri-ciri dari teks ulasan. Kemudian ada tujuan teks ulasan. Yang pertama, tolong satu orang bacakan. Yang tadi Ibu sebut namanya ya, Narendi, silakan dibaca. Ya, Bu. Tujuan teks ulasan yang pertama, memberitahu serta mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, serta mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. Yang kedua, bertujuan memberikan pertimbangan untuk pembaca sebelum memutuskan untuk memilih serta menikmati sebuah karya. Yang ketiga, memberikan informasi terhadap para pembaca terkait kelebihan dan kekurangan karya yang diresensi atau diulas. Yang selanjutnya, memberikan pertimbangan terhadap pembaca apakah sebuah karya pantas untuk dinikmati atau tidak. Ibu. Oke. Memudahkan pembaca untuk memahami kaitan dari suatu karya terhadap karya lain yang sejenis. Memberikan informasi terhadap hal layak umum terkait kelayakan yang ada pada suatu karya. Menunjukkan penulisan atau pandangan si penulis resensi kepada sebuah karya. Mengetahui perbandingan karya satu dengan karya lain yang serupa. Oke, jadi ini tadi ada tujuan dari teks ulasan. Kemudian yang kedua itu di bagian evaluasi, di bagian tafsiran. Jadi Dewi bisa menafsirkan bahwa lagu Mimpi ini cocok untuk anak usia kita, usia SMP, di mana kita diusahakan untuk mulai bermimpi, untuk mau mengejar mimpi seperti itu. Kemudian di bagian ketiga bisa Dewi atau si penulis biasanya mengulas bahwa lagu ini menggunakan kata yang tidak sopan, misalnya di bagian apa yang tidak sopan, seperti itu. Modelnya dari teks ulasan. Di sini Ibu memberikan contoh dari sebuah novel dari atau buku dari Raditya Dika, Cinta Brontosaurus. Jadi buku ini dibuat pada tahun 2006. Itu terdapat dalam orientasi teks ulasan. Jadi teks ulasan yang pertama strukturnya itu adalah membahas tentang mengenalkan karya atau sesuatu yang kalian mau ulas.
Jadi di sini meliputi judul, penulis, penerbit, tahun terbit. Jadi teks ulasan ini mungkin anak-anakku yang baru duduk di kelas 8 saat ini ya masih bingung teks ulasan itu seperti apa. Jadi Ibu akan memperkenalkan sedikit demi sedikit saja apa itu teks ulasan. Jadi teks ulasan itu bukan hanya kelebihan dari karya itu. Kaidah kebahasaan dari sebuah teks ulasan. Di teks ulasan ini ada 10. Yang pertama itu istilah. Jadi di dalam sebuah teks ulasan itu mengandung istilah. Kemudian ada antonim. Kemudian ada penggunaan nomina atau kata benda. Kemudian yang keempat adalah verba atau kata kerja. Yang kelima adalah pronomina atau kata ganti. Kemudian yang keenam, konjungsi atau kata penghubung. Ketujuh ada preposisi. Yang kedelapan, kalimat kompleks dan simpleks. Kemudian yang kesembilan, ungkapan atau ungkapan perbandingan. Di sini ada perbedaan dan persamaannya juga. Kemudian yang 10, kata kerja relasional dan kata kerja material. Jadi setelah ini, Ibu akan membagi kalian di dalam satu diskusi kelompok. Jadi di dalam LKPD-nya, Ibu sudah memberikan 2 jenis teks ulasan. Jadi kalian diminta untuk menganalisis hal atau objeknya ya. Kita belum masuk ke yang sulitnya. Kemudian yang kedua, kalian diminta menjelaskan apa tujuan dari ulasan teks tersebut. Yang ketiga, itu kalian diminta untuk menganalisis verba kata kerja yang aktif dan pasif dari teks ulasan. Yang keempat, kalian diminta untuk membagi teks ulasan itu ke dalam struktur yang sudah Ibu jelaskan. Yang kelima, kalian diminta untuk mengidentifikasi ciri kebahasaan teks ulasan yang ada di dalam teks yang Ibu sajikan. Jadi supaya kalian bersemangat mengerjakannya, Ibu akan baca sedikit puisi supaya kalian lebih semangat untuk bekerja, mengerjakan tugas. Objek yang diulas di LKPD itu menurut kelompok 2 itu mengenai novel Ibu, novel Laskar Pelangi. Pancasila, tujuan teks ulasan di atas. Tujuannya supaya baca bisa mengetahui isi atau sekilas tentang novel tersebut. Saya kira untuk pertemuan hari ini dengan kesimpulan bahwa teks ulasan itu adalah teks di mana kita memberi penilaian kepada sebuah karya sastra. Baik itu film, novel, cerpen, puisi, ataupun lagu. Jadi anak-anakku secara tidak langsung kita sebenarnya terkadang sudah membuat ulasan. Jadi kalian jangan sampai setelah ini kalian menutup buku tetapi tetap membaca referensi yang lain selain dari LKPD dan bahan ajar yang. Jadi Ibu akhiri pertemuan hari ini. Nafajar bisa pimpin berdoa. Baik Bu, teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran dari Ibu Erna, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Ya.